Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku teman-teman ya, Jejak Waktu Channel. Kali ini Jejak Waktu ada di sebuah desa ya, desa di Trowulan ya ini teman-teman ya. Aku di sebuah situs ya, sebuah situs yang sangat besar ya, sangat besar pada zamannya dan juga masa sekarang. Aku di situs makam Putri Campa atau Cempo ya, kalau orang Jawa biasanya bilang Putri Cempo ya. Nanti kita masuk ya, kita masuk kira-kira di dalam sini itu kita akan menemui apa saja ya. Kira-kira ada cerita mistis apa di dalam kisah Putri Campa ini ya teman-teman ya. Kita masuk yuk. Jadi sebelum aku masuk ya, jangan lupa bantuin aku untuk hidupin tombol loncengnya ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Jejak Waktu Channel agar kalian tak ketinggalan videoku satupun ya teman-teman ya. Ayo kita masuk. Nama Putri Campa tak asing lagi di telinga masyarakat Mojokerto, Jawa Timur. Makamnya di desa atau kecamatan Trowulan, Jawa Timur. Hingga kini masih dirawat dengan baik. Istri Raja Brawijaya V ini menjadi cikal bakal tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit. Kisah Putri Campa dan masuknya Islam ke Majapahit ditulis pemerhati sejarah Mojokerto, Saiful Amin, dalam bukunya Babat Keruntuhan Majapahit Invasi Raden Patah, Suatu Kemustahilan Sejarah. Berdasarkan literatur puja sastra, sejenis babat atau serat, Prabu Brawijaya V menikah dengan putri dari kerajaan Campa. Putri Campa itu hadiah dari Raja Campa Indra Varman VI sekitar tahun 1428 Masehi. Putri Campa atau Cempo bernama Darawati atau Dworowati. Dia dikirim ke Majapahit saat berusia 17 tahun. Dworowati menjadi istri selir dari Prabu Brawijaya V atau Dyah Kertawijaya sejak tahun 1430 Masehi. Putri Campa bukan putri bangsawan atau putri raja, sehingga hanya menjadi istri selir Brawijaya V. Keberadaan Putri Campa yang menjadi istri raja mengundang imigran asal Campa datang ke kerajaan Majapahit. Para imigran muslim itu diperkirakan masuk ke Majapahit tahun 1476 sampai 1478 Masehi. Agama Islam sudah dianut sebagian kecil masyarakat Campa sejak abad 11. Ekspansi agama itu buah masuknya para pedagang dari Arab dan Persia ke negeri tersebut. Terdapat nama-nama ulama besar di antara imigran asal Campa yang datang ke Majapahit, antara lain Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ayah Raden Rahmat Makdum Ibrahim Asmara atau Ibrahim Asmara Kandi, Raden Santri Ali, Raden Ari Multolo, serta Raden Burereh. Masuknya imigran muslim asal Campa ke Majapahit disebut dalam puja sastra Jawa, Madura maupun Sunda, baik berupa babat maupun serat. Tujuan mereka untuk menemui kerabat dekat yang menjadi istri Raja Putri Campa
sekaligus mencari suaka politik. Serat Wali Songo menyebutkan, para imigran itu dilarang kembali ke Campa oleh Prabu Ranawijaya karena kerajaan mereka hancur oleh kerajaan Kochi. Berdasarkan babat Tanah Jawi, para imigran Muslim itu dipimpin Makdum Ibrahim Asmara, ayah Raden Rahmat. Makdum Ibrahim keturunan Nabi Muhammad yang menikah dengan orang Campa. Dia berasal dari Tiulen, kepulauan kecil di tepi timur Laut Kaspia, masuk wilayah Kazakhstan, timur barat Laut Samarkand. Serat Wali Songo menyebutkan, sebelum masuk tiba di ibu kota Majapahit, rombongan imigran singgah di Palembang. Saat itu Palembang dipimpin Adipati Arya Damar. Persinggahan mereka membuat Arya Jinbun, putra Raja Brawijaya V dari selir asal Cina, menganut Islam. Arya Jinbun kala itu diasuh oleh Arya Damar saat memeluk Islam. Dia berganti nama menjadi Raden Patah. Raden Patah yang kala itu berusia sekitar 30 tahun mengantar rombongan imigran ke ibu kota Majapahit. Namun Makdum Ibrahim wafat saat sampai di Tuban. Sampai di ibu kota Majapahit yang saat itu berada di Daha atau Kediri. Raden Patah membawa rombongan menghadap ke Prabu Dyah Ranawijaya. Ternyata Putri Campa yang akan mereka temui meninggal di usia muda, yaitu usia 35 tahun pada tahun 1448 Masehi atau 1370 Saka. Mereka berencana kembali ke Campa, tapi dilarang Raja Ranawijaya atas lobi politik Raden Patah. Mereka diberi tempat tinggal oleh raja. Kedatangan imigran Muslim asal Campa itu membuat Prabu Ranawijaya menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban menjadi lebih ramai dikunjungi pedagang Muslim lainnya, sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi Majapahit. Oleh Raja Ranawijaya, Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sedangkan Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat lantas ditunjuk menjadi imam masjid di Ampel Denta, sehingga dijuluki Sunan Ampel. Itulah sedikit ulasan tentang Putri Campa ya teman-teman. Ikutin perjalanan Jejak Waktu channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kalian tak ketinggalan video satupun ya. Sehat-sehat selalu ya teman-teman ya.